Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Alfiansyah, NPM 231060225 dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin UIN Raden Tan Lampung. Di sini guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu dosen Mustamira Salsabila. Baik, di sini saya memaparkan materi tentang punahnya komodo akibat perburuan liar dan kerusakan lingkungan. Komodo menjadi salah satu hewan yang keberadaannya semakin punah. Pada tahun 2008, beberapa media massa nasional pernah membuat sebuah tulisan yang berisi tentang punahnya komodo di Pulau Padar, sebuah pulau kecil dalam kawasan Taman Nasional Komodo di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala Seksi Pengelolaan Balai Taman Nasional Komodo di Pulau Padar, Ramang Isaka, mengungkapkan bahwa pada tahun 2000, komodo sudah tidak ditemukan lagi di Pulau Padar. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya lagi kotoran komodo di pulau tersebut. Kepunahan hewan langka ini diduga karena aksi perburuan liar serta berubahnya lingkungan akibat pembakaran liar menjadi penyebab komodo punah. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, komodo di Pulau Padar masih tergolong banyak. Namun, karena aksi berburu liar yang membakar hutan membuat puluhan ekor komodo yang ada di pulau itu ikut terbakar. Taman Nasional Komodo sendiri menjadi salah satu tujuan wisata oleh para wisatawan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 saja ada sekitar 2.500 wisatawan yang berkunjung ke pulau ini. Sebagian besar wisatawan berasal dari Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Prancis, Inggris, Australia, Rusia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Tahun 2012, populasi komodo di Taman Nasional Komodo dilaporkan mencapai 4.647 ekor yang menyebar di Pulau Komodo, sebanyak 2.065 ekor. Di Pulau Padar Rinca sekitar 2.355 ekor, di Pulau Gili Motang 131 ekor, dan di Pulau Nusa Kode hanya sekitar 95 ekor. Sementara itu, komodo di Pulau Padar sudah tidak ditemukan lagi. Komodo muda lebih banyak menghabiskan waktunya di pohon untuk melindungi diri dari serangan komodo yang lebih besar atau predator lainnya seperti babi hutan. Makanan dari komodo dewasa adalah rusa, babi hutan, kuda, dan kerbau air. Komodo akan menggunakan indera penciumannya hingga jarak 5 km untuk mendeteksi keberadaan mangsanya. Hal yang patut diwaspadai dari hewan berbadan besar ini adalah air liurnya. Air liur komodo mengandung 60 bakteri yang dapat menyebabkan keracunan dalam darah. Parahnya lagi, dapat menyebabkan kematian hanya dalam jangka waktu 1 hari. Kawasan Pulau Padar ditetapkan sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo pada 6 Maret 1980 hingga dinyatakan sebagai cagar manusia dari biosfer pada tahun 1977 sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Taman Nasional Komodo sendiri memiliki luas sekitar 173.300 hektar yang meliputi wilayah daratan dan lautan dengan 5 pulau utama, yakni Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, Pulau Nusa Konde, dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Penobatan Taman Nasional ini untuk melindungi komodo yang terancam punah serta keanekaragaman hayati lainnya di pulau tersebut. Jumlah wisatawan yang terus meningkat menjadi salah satu alasan habitat komodo menjadi terganggu. Secara tidak langsung ini pula yang menjadi pemicu pemerintah menutup sementara Taman Nasional Komodo mulai tahun 2020. Penutupan ini dimaksud untuk menata ulang Taman Nasional Komodo menjadi lebih indah dan aman, dimulai dengan menjamin ketersediaan makanannya, pelestarian hutan, dan menjaga habitat komodo. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Wayan Darmawa, mengatakan bahwa revitalisasi adalah salah satu cara untuk mencegah komodo punah. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian komodo, di antaranya pemulihan habitat komodo seperti keadaan semula menjadi binatang liar, peningkatan ekosistem komodo, dan peningkatan rantai pasokan makanan. Sedangkan Islam juga mengajarkan
maka setiap umat Islam wajib menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satunya adalah dengan menjamin keberlangsungan hidup satwa terutama yang dilindungi. Semua kegiatan perburuan yang mengakibatkan kepunahan satwa liar tanpa dasar agama atau ketentuan hukum adalah haram, terutama di dalamnya menjamin keberlangsungan hidup satwa terancam punah. Dalam kondisi keterancaman, kita tidak boleh untuk merusak atau memusnahkan, tetapi wajib menjaga dari kepunahan. Allah berfirman, Quran Surat Al-An'am ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa ummamum amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu apapun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan, setiap binatang yang bergerak di muka bumi dan burung yang terbang di langit adalah bangsa seperti kalian, wahai anak Adam, yang diciptakan oleh Allah dan membutuhkan rezeki. Tidak ada sesuatu pun yang kami abaikan di Lauhul Mahfuz, karena semuanya telah kami tetapkan dan semuanya diketahui oleh Allah. Kemudian mereka semua akan dikumpulkan di hadapan Rabb mereka di hari kiamat untuk menerima keputusan darinya. Lalu masing-masing akan menerima balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum